Kita lanjut ke penalaran matematika gitu. Langsung saja ke soal nomor 11. Kalian bisa lihat nomor 11 ini sangat-sangat tricky dan aku percaya banget, gue percaya banget ini IRT-nya skornya tinggi sih. Nggak tahu ya kenapa gue bisa masukin soal sesulit ini. Langsung saja nomor 11, sana tulis. Nah, di sini ada jika A dan B adalah matriks yang memiliki inverse, maka B min B pangkat min 1 ditambah gitu ya. Ini sebenarnya kalau kalian menyukai tugas-tugas yang kayak sambil dengerin lagu nggak hilang fokus, ini soalnya cocok gitu. Ini mudah tapi tricky gitu. Jadi coba ya, kita langsung coba gitu. Yang pertama, kita tuliskan kembali B min itunya. B min 1 plus A min 1 min B dipangkatkan min 1 caranya gimana? Ini ada ketidaksamaan. Jadi pola penalarannya begini, ketika di sini ada bentuk seperti ini, maka di sini juga harus ada bentuk seperti itu, kayak begitu. Caranya gimana? Caranya adalah kita pakai yang namanya identitas. Identitas kalau misalkan di penjumlahan penambahan itu kita cari yang bisa menghasilkan 0. Oke, maaf, 0 gitu. Kalau perkalian pembagian itu biasanya kita cari yang menghasilkan 1 kayak gitu. Kalau di matriks itu adalah matriks identitas yang isinya cuma 1 dan 0 gitu kan. Masih ingat? Ayo ingat lagi. Oke, lanjut. Jadi kita masukkan identitasnya di mana? Di sini. It doesn't matter. B inverse terus dikalikan identitas, it doesn't matter. Hasilnya tetap B atau bilangan itu sendiri kayak gitu. Di sini aja B. Oke, aku tulis B min 1-nya dulu. Identitasnya gimana caranya nulis gitu. Karena harus menyamakan hal ini ya. Kita gini. A min 1 min B ya. Stop. Terus dikalikan dengan A min 1 min B diinverskan. Itu hasilnya 1 kan ya. Coba kalian ini kan perinci sendiri dah. Setelah itu bagaimana? Ya tinggal kita kalikan biasa. Kita harus menemukan sekiranya itu hasilnya AB nggak ada inverse sama sekali di sana. Caranya bagaimana? Coba kita runtutkan ya perlahan-lahan sambil bernafas gitu. Jadi yang pertama adalah mengalihkan faktor gitu ya. Kayak gitu. Caranya gimana? Gini cuy. B min ya, di sini B min 1 A min 1. Nah, kita kalikan dulu nih B min 1. Wah. Udah ketemu dong, ini udah ketemu ya, udah kelihatan. Udah tahu tujuan kita. Intinya kita menghilangkan inverse kayak gitu ya. Min 1 min B, ini min 1 min 1. Ini hasilnya 1 enggak? Oke. Lalu kita runtutkan ya, udah nemu 1 nih. Kita kalikan faktor lagi. Wah, beneran ini tuh asik banget kalau kalian udah nemu gini. Ini B min 1, A min 1, kita kalikan begini. Ini kita kalikan ke sini, ini kita kalikan ke situ ya. Jadi kalikan, ini A min 1, B. Nah, ini ya. Nah. Lanjut nih, suka nih. Terus min berapa? Bener banget, min ini. Kenapa kok tetap kan dikali min 1 gitu ya. Masuk ya. Udah kita kayak gituin. Ini ditambah dah di sini. Wow, udah kelihatan. Ada yang bisa kita kurangin. Apa itu? Aku pakai pulpen lain, gue pakai pulpen lah. Ini dikurangi, ditambah ini, hasilnya apa kawan-kawan? Bener banget, 0. Udah kelihatan kan gampangnya di mana? Udah kelihatan gampangnya. Nah, gini nih masih ada yang bilang mudah-mudah bisa gitu. Ini gampang banget. Kalian harus yakin bisa, cuy. Ya, di sini ada B min 1, A min 1, oke, keep. Di sini A min 1 min B gitu ya. Ini min 1 gitu ya. Udah sisa ini kan. Ini udah 0 kan? Udah 0 gitu. Jadi gimana cuy? B min
Ya udah, tinggal ini dikali ini. Dikali ini dikali, udah dikali dah gitu. Udah keluarin dah semua. Jadi tinggal B A, iya enggak? Iya enggak? Iya dong. Ya, udah kelihatan. Udah kelihatan pelan-pelan kita kalikan ini ke sini, ini ke sini ya. Kita kalikan B. Di sini berarti min B A min 1. Wah. Udah kelihatan banget ini, Ini tinggal dikalikan sama min B, min berarti plus ya. Plus B A. B kuadrat I gitu ya. Oke, lanjut. Udah kelihatan sih sebenarnya jawabannya ini. Coba kita lanjut dulu ya. Di sini B, ini hasilnya apa? Oke, pakai pulpen berbeda biar jelas. Ini hasilnya 1 kan? Identitas lagi tuh. Ya kan? Sisa B min B plus BBA. Ini hasilnya apa kawanku semua? 0. Bener banget, hasilnya BBA. Seasik itu. Dan kenapa lama waktunya, kan gue sambil jelasin. Nah, ini bisa kurang dari 1 menit bisa ini. Ya, lanjut soal nomor 12. 12 ini ketinggalan pangkat 3. Kalau kurva itu pangkat 3 gitu ya. Masih ingat ya? Mohon maaf, soalnya mesti mengetiknya kurang-kurang gitu. Oke, lanjut. Menyinggung garis K. Udah ketahuan menyinggung, berarti tinggal memasukkan substitusi. Oke, leher gue sakit, gue sambil sandaran. Lanjut gitu ya. Kita masukkan ke sini. Y-nya berapa? 4. X-nya berapa? 3 pangkat 3 min P3 pangkat 2 tambah 3 min P tambah 4. Udah. Ini coret dulu dah, jadi 0. Nah, ini 27 ya kan? 27 ini berapa? Bener 9P. Ini berapa? 3. Bener banget. Ini berapa? P. Ini 0. Berarti berapa? Bener banget 30. 10P. Berarti P-nya berapa? Bener banget 3. Udah kita masukkan ke persamaan. Udah begitu, udah ketahuan P-nya. Berarti X pangkat 3 min 3x kuadrat. 3x kuadrat plus X. P-nya berapa? 3. Berarti plus 1. Begitu ya. Udah ya. Nyampe. Udah. Kita lihat apa? Sejajar garis K. Nah, garis K itu gimana caranya mencarinya? Kan kita cari gradien. Ya kan? Cari gradien kan? Namanya juga sejajar. Berarti gradiennya tuh sama gitu ya. Gradiennya tuh sama. Kurva 1 dan garis 1 itu gradiennya sama. Kayak begitu ya. Ya, kurva lagi garis K dengan garis yang sejajar yang lain itu sama gradiennya. Udah gue sebutin berulang kali. Lanjut, caranya mencari gradien gimana? Ini M itu sama dengan Y turunan. Nah, Y turunannya gimana? Nah, masih ingat kan turunan? Ingat banget dong. Udah hamin berapa nih kalau nggak ingat? Lanjut, kita masukkan apa? 3 ini udah kita masukkan nih 3. Gimana cuy? Berarti berapa ini? 27 sama aja ya. 27 ini 18. Ini 1. Berarti 27 kurangi 17. 10. Gradiennya 10. Udah. Stop di situ menghitungnya. Kita lihat ke pernyataan-pernyataan 1 2 3 4 gitu. Yang gradiennya 10. Mana? 2 dan 4. Jawabannya 2 dan 4. Kenapa? Karena gradien itu M X koefisien X koef X gitu. Kita lihat ini 10, ini 10. Kenapa 1 dan 3 enggak? Karena ini gradiennya 5, 10 bagi 2 kayak gitu. Jadi jangan terkecoh ya. Tiba-tiba juga semua jawaban benar gitu. Enggak. Jawabannya yang benar cuma 2 dan 4 kayak begitu. Lanjut soal nomor 13. Nomor 13 ini ada toko coklat hanya menjual 2 jenis batang coklat. Oke, jadi ada coklat 30 ya, dan ada coklat apa? Coklat 70. Pelanggan ada 30. Udah, ini persamaan dah. Ini persamaan.
gue langsung buat persamaan. Dan setiap pelanggan membeli tepat satu, berarti pelanggan hanya membeli satu coklat gitu ya. Ya, jadi nggak bisa beli dua gitu. Jadi apa nih yang ditanyakan? Berapa batang 70.000 yang terjual kemarin? Berarti yang ditanyakan adalah coklat batang yang 70. Itu totalnya berapa gitu kan? Kita lihat, toko tersebut mendapatkan jumlah uang yang sama untuk menjual batang. Bisa nggak dicari? Kita coba ya nomor 1 ini ya. Menurut gua sih bisa. Ya, misalkan berarti jumlah uangnya sama gitu. Berarti kita misalkan saja C30 kali 30.000 maksudnya. Oke, 30k, 30.000 sama C70 70k itu sama. Kenapa sama dengan? Karena yang disama dengankan itu bukan jumlahnya, tapi apanya? Jumlah uang. Ya enggak? Jumlah uang yang sama gitu. Jadi bisa kita cari nih. C30 melalui C70 70k per 30k. Ini ya berarti gimana? Toko tersebut oke. Berarti yang ditanyakan C70. Oke, kita ubah jadi C70. Berarti gimana? C30 kali 30k bagi 70 kayak gini. Kita harus tahu nih C30 berapa. Gimana caranya tahu C30 itu berapa? Ini cuy, jangan lupa diceritakan ada 30 pelanggan. Berarti C30 terdiri dari 30 kurangi C70, ya enggak? Lanjut, C70 berarti 30 kurangi C70, ya kan? Kali 30k, ini 70. Oke, ya udahlah 3/7 gitu aja lah gitu ya. Berarti gini dulu. Nah, biar gampang hitungnya, C70 ini 30 langsung kalikan 90 min berapa ini? 70 kayak begitu. Berarti berapa? 10 C70 ini berapa? 90. Berarti coklat 70 yang terjual, bener banget, 9. Jadi bisa nggak pernyataan pertama itu menjawab pertanyaannya? Bisa kita centang. 2. Toko tersebut mendapatkan 1 juta dari penjualan batang coklat gitu. Nah, berarti kita gini ya, 30k kali C30 tambah berapa? 70k kali C70. Nah, ini totalnya berapa? 1 juta. Kira-kira menurut kalian bisa dihitung juga nggak C70? Kira-kira aja, atau mau dihitung juga? Dihitung juga nggak masalah sih. Ya, kita coret ininya aja. Nah, kita coretnya begitu dulu. Ya, berarti 3 berapa? 30, jangan lupa C70 tambah 7 C70 ini berapa? Tinggal 100 ya. 100 berarti ini berapa? 90. 3 C70 tambah 7 C70 gitu ya. 90 ini 10 per 4 gitu ya. Karena 3C70 ya, 3C70 negatif ditambah 7C70 itu 4 gitu. Jadi sama-sama bisa dihitung sebenarnya gitu. Jadi apa gitu, tapi angkanya jelek aja sih, ini 1 juta gitu. Jadi apa. 2. Oke, yang ini. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Kayak begitu. Oke, lanjut nomor 14. Waduh, lama juga ya itu tadi ya. Sebenarnya nggak lama. Kalian bisa langsung membentuk ini. Kalian udah tahu kan kalau jumlah coklat 70 ribuan itu bisa dihitung.
Dari persamaan ini juga kalian juga bisa tahu, karena kita udah tahu ini loh, udah tahu basicnya. Jika jumlah total coklat terjual itu 30 buah gitu. Jadi kalian gak usah ngitung, ini lama karena aku menghitung, karena gue menghitung gitu kan. Karena untuk membuktikan. Kalau kalian pas UTBK jangan dibuktikan, kalau udah tahu itu bisa, oke? Waktu kalian tuh gak banyak UTBK cuy, ya. Lemari memiliki D laci. Oke, satu lemari itu D laci, ya. Setiap laci mengandung H wadah map. Berarti kalau D laci berarti D kali H wadah map. Nyampe? Oke. Setiap map mengandung 20 map Manila. Berarti D kali H kali 20 map Manila. Banyak map yang ada di lemari. Ya ini kan udah dari berangkat satu lemari tuh. Gitu, tapi kayaknya nih ada yang kurang nih dari soalnya. Sebuah lemari bla bla, setiap map mengandung berapa banyak map yang ada di 3 lemari. Soalnya kayak gitu. Mohon maaf ya, ada di 3 lemari. Berarti jawabannya apa? 60 DH. Udah gitu doang. Udah ya. Lanjut soal nomor 15. Ini beneran kurang dari 1 menit. Time kurang dari 1 menit. Kok bisa? Kita lihat ya, ini 12x ya. Ini kurang ini, ini kurang ini, ini kurang ini, kurang ini. Berarti gimana? 3/4. Berjalanlah 3/4 ini dikali. Benar, 4/5 kali berapa lagi? 5/6 kali berapa lagi? 6/7 kali berapa lagi? Bener, 7/8 kali berapa lagi? 8/9 kali berapa lagi? 9/10. Sret. Nah, 12x sama dengan 3/10. Berarti berapa? X sama dengan 40. Oke. Kesalahan ketik soal lagi. Kenapa jawabannya nggak ada? Ini 1,5. Oke, kita ubah ke 1,5. Mohon maaf ya. Oke, mohon maaf ya, salah mengetik. Jadi gimana? 0,5 kali 10. Kurang dari 1 menit kan? Jadi jangan tiba-tiba shock ngelihat deretan yang seperti ini. Kalian bahkan belum menjabarkan. Lihat, jabarkan, dirasa gampang, kerjakan terlebih dahulu. Begitu ya, itu tips dari gua. Karena ini bukan mengenai kita menghafalkan rumus, kita mengetahui dasar-dasar banget mengenai sebuah matematika yang rumit segala macam, kubus, prisma, trigonometri, enggak. Semua adalah mengenai penalaran. Jadi ya maraton sajalah. Kalau udah tinggal hari-hari gini, semangat. Semoga up 700 dan up 800 dan bisa masuk ke PTN impian, jurusan impian. Semangat. Kalau ada kabar baik, bisa balik lagi ke channel gue dan nitip komentar kenangan di tahun 2025 ini. Gue masuk ke PTN bla 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 gitu. Bukan ucapan terima kasih gue, bukan. Nitip ini aja, note buat kalian di masa depan ketika udah lulus kuliah gitu ya. Semoga keterima. Semangat.